Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan praktikum uji bahan makanan. Bahan makanan yang diuji ada 4. Yang pertama adalah untuk mengetahui gugus amilum pada bahan makanan. Yang kedua adalah untuk mengetahui gugus aldehid pada glukosa pada bahan makanan. Yang ketiga adalah ikatan peptida pada protein. Yang keempat adalah ikatan ester pada lemak. Sebelum kita memulai praktikum sederhana ini, kita perkenalkan dulu alat dan bahan yang akan dipakai. Alat yang dipakai yang pertama adalah berupa gelas ukur 10 ml yang digunakan untuk mengukur volume air yang akan digunakan untuk campuran. Yang kedua adalah neraca dengan sensitivitas 200 gram yang digunakan untuk menimbang bahan. Yang ketiga adalah aquades yang digunakan untuk melarutkan. Yang keempat adalah cawan yang digunakan untuk meletakkan bahan. Yang kelima adalah mortar dan alu yang digunakan untuk melumatkan bahan. Yang berikutnya adalah kertas saring yang digunakan untuk menyaring bahan. Ada corong yang berdiameter 50 mm, ada gelas kimia yang berukuran 100 ml, ada pipet tetes yang digunakan untuk mengambil reagen dan bahan atau ekstrak, ada tabung reaksi yang berukuran 15 cm, ada rak tabung reaksi, ada plat tetes yang digunakan untuk menuang bahan pada uji amilum. Yang berikutnya adalah satu set pembakar spiritus yang isinya adalah kasa, kaki 3, bunsen, dan penyangganya. Untuk menguji glukosa yang kita pakai adalah tabung reaksi yang berukuran kecil. Di sini ada gelas ukur yang berukuran 100 ml yang sudah berisi air yang digunakan untuk memanaskan nanti seperti ini. Ada gunting, ada kertas stiker yang digunakan untuk memberi identitas atau memberi label pada plat atau tabung reaksi yang akan digunakan untuk praktikum. Ada bahan yang dipakai, ada 5 bahan. Bahan A, ini bahan B, ada bahan E, bahan D, C, D sama A. 5 bahan ini yang dipakai, yang sudah dalam kondisi ekstrak dengan perbandingan 1:1. Ada 4 lembar data yang digunakan untuk merekam hasil dari praktikum. Yang pertama digunakan untuk merekam data uji amilum. Yang kedua digunakan untuk merekam data uji glukosa, kandungan glukosa atau gugus aldehid pada glukosa pada bahan makanan. Yang ketiga untuk merekam data adanya gugus atau ikatan amino pada protein pada bahan makanan. Yang keempat adalah kertas atau lembar kerja yang digunakan untuk menguji ikatan ester untuk bahan makanan yang mengandung lemak. Itu alat dan bahan yang digunakan. Sebelumnya kita membuat bahan dulu. Bahan yang dipakai di sini, misalkan ini adalah bahan A. Bahan A ini dalam wujud aslinya berwujud padat. Kita timbang dulu menggunakan neraca dengan perbandingan 1:1. Terus ditambahkan air. Misalkan ini 10 gram, berarti airnya 10 ml. Kalau sudah, nanti bahannya dicampur dengan air, ditumbuk sampai dalam keadaan lembut atau dalam keadaan homogen. Dengan perbandingan 1:1 sampai keadaan homogen. Tahap berikutnya setelah homogen disaring menggunakan kertas saring. Disaring menggunakan kertas saring sampai memperoleh ekstrak yang ada di sana, ekstrak A. Untuk ujinya menggunakan reagen, ada 4 reagen yang dipakai. Untuk menguji gugus amilum pada bahan makanan digunakan reagen Lugol atau Ki2 kalium iodida. Ini digunakan untuk menguji adanya gugus amilum reagennya. Dengan satu pipet khusus yang hanya digunakan untuk mengambil Lugol, tidak boleh tercampur dengan bahan lain. Berikutnya adalah biuret. Biuret ini digunakan untuk menentukan atau mengindikasi adanya ikatan
adanya ikatan peptida pada asam amino pada bahan makanan yang mengandung protein. Nah, nanti bahan makanan yang mengandung protein nanti warnanya akan berubah menjadi ungu, warnanya ungu. Untuk menguji bahan makanan yang mengandung glukosa atau gugus aldehid pada glukosa pada bahan makanan digunakan reagen yang namanya Benedict. Ini Benedictnya. Benedict ini merupakan pencampuran dari Veiling A dan Veiling B. Jadi kalau tidak ada Benedict bisa digunakan Veiling A sama Veiling B atau natrium hidroksida dan tembaga 2 sulfat dengan perbandingan 1:1. Misalkan kita gunakan natrium hidroksida 5 tetes, kita harus melarutkan tembaga 2 sulfat 5 tetes. Jadi perbandingannya 1:1, nanti akan menjadi larutan yang disebut dengan Benedict. Ini digunakan untuk menguji adanya gugus aldehid pada glukosa. Untuk uji yang pertama yang dilakukan adalah uji amilum. Uji amilum yang kita pakai menggunakan reagen yang disebut Lugol. Pertama-tama kita data dulu data awalnya. Di sini ada 5 bahan, ada bahan A, bahan B, bahan C, bahan D, sama bahan E. Nah, kita amati dulu warna sebelum ditetesi Lugol. Bahan A ini, bahan A warna bening, tidak berwarna, ditulis bening. Bahan kedua ini coklat, B. Bahan ketiga C putih sebelum ditetesi. Bahan keempat putih juga. Bahan D putih. Bahan E ini transparan. Ini ada uji amilum. Ada 5 bahan. Bahan A warna sebelum ditetesi bening, bahan B coklat, bahan C putih, bahan D putih, bahan E transparan sebelum ditetesi. Nah, sekarang kita menetesi 5 bahan ini dengan reagen yang namanya Lugol. Kita urutkan dulu dengan perbandingan 1:1. Bahan A misalkan kita uji 2 tetes, kita letakkan di A sebanyak 2 tetes. Terus bahan B juga 2 tetes. Bahan C 2 tetes. Bahan D juga 2 tetes. Bahan E 2 tetes. Ini warna sebelum ditetesi sama Lugol. Kemudian kita tetesi Lugol juga sebanyak 2 tetes. Reagennya Lugol atau kalium iodida 2 tetes. Kemudian kita aduk atau kita homogenkan supaya amilum yang ada di dalam bahan makanan bereaksi dengan kalium iodida, menghasilkan endapan yang berwarna hitam atau ungu. Kita aduk bahan A. Kalau mengaduk harus bergantian, tidak boleh dari bagian sini digunakan mengaduk lagi, tidak boleh, harus satu-satu. Bagian B tetap warnanya coklat, bagian C berwarna hitam, bagian D dan bagian E. Ini warna ketika 5 bahan, ekstrak 5 bahan sudah ditetesi larutan Lugol. Kita tulis kembali di bagian hasil pengamatan. Bahan A warna setelah ditetesi dari semula bening menjadi coklat. Bagian bahan B coklat,
bahan C hitam, bahan D coklat, bahan E coklat. Nah, kita sudah mendapatkan data dari kelima bahan. Bahan A sebelumnya bening, setelahnya coklat. Bahan B sebelumnya coklat, dia tetap coklat. Bahan C putih menjadi hitam, bahan D putih menjadi coklat, bahan E transparan menjadi coklat. Untuk uji amilum, uji bahan makanan yang mengandung amilum dengan reagen Lugol atau kalium iodida, warna yang bahan makanan yang mengandung amilum adalah setelah ditetesi dia akan berwarna hitam. Jadi ada di sini. Nah, ketika setelah ditetesi bahan makanan berubah warna menjadi hitam atau timbul endapan yang berwarna hitam, berarti ada endapan antara amilum dengan iodin. Nah, berarti dari kelima bahan, kesimpulannya bahan makanan yang mengandung amilum adalah bahan makanan C. Bahan makanan C. Ini kesimpulannya. Kenapa saya tambahkan plusnya 3? Karena warnanya sangat hitam. Nah, ini kita sudah melakukan uji bahan makanan yang mengandung amilum. Dengan kesimpulan bahan C mengandung amilum karena warna sebelum ditetesi itu putih, setelah ditetesi berubah menjadi hitam. Dengan warna hitam membuktikan bahwa adanya endapan yang berwarna hitam yang merupakan reaksi antara kalium iodida dengan amilum yang terdapat pada bahan makanan. Berikutnya kita akan menguji bahan makanan yang mengandung protein. Kita bersihkan dulu. Untuk bahan makanan yang mengandung protein, kita menggunakan reagen biuret. Biuret itu mengindikasi adanya ikatan peptida pada protein. Nah, biuret biasanya berwarna biru seperti ini. Untuk uji proteinnya, untuk reagennya, kita menggunakan alatnya yang kita persiapkan untuk uji protein atau uji ikatan peptida pada protein adalah tabung reaksi. Ada 5. Kenapa 5? Soalnya bahan yang diuji ada 5. Kita lakukan seperti percobaan yang tadi, percobaan amilum. Kita ambil dengan perbandingan 1:1, 5 tetes atau 4 tetes. Ini bahannya saya teteskan sebanyak 5, berarti saya harus meneteskan reagen juga sebanyak 5. Reagennya berwarna berjumlah 5. Kalau sudah, kita kocok atau kita homogenkan, kita amati perubahan warnanya. Untuk uji yang kedua ini namanya uji ikatan peptida dengan reagen biuret. Warna ada 5 bahan tadi, 5 bahan A, bahan C, bahan D, sama bahan E. Untuk bahan A warna sebelumnya bening, setelah ditetesi seperti ini, warnanya hijau, agak hijau. Warnanya hijau setelah ditetesi untuk bahan A. Untuk bahan B, ekstrak dari bahan B, saya ambil 5 tetes. Biuretnya juga 5 tetes dengan perbandingan tetap 1:1. Warna sebelumnya tadi berwarna coklat, setelah dihomogenkan warnanya menjadi berwarna hitam. Untuk bahan B. Sekarang kita lanjutkan ke bahan C.
kita ambil sebanyak sebanyak 5 tetes bahan C. Sekarang reagennya menggunakan biuret juga 5 tetes. Warna ekstraknya sebelumnya adalah putih. Karena setelah dihomogenkan warnanya tetap, putih transparan. Untuk bahan D sekarang kita lanjutkan. Untuk bahan D saya ambil 5 tetes. Reagennya juga sama, 5 tetes. Nah, kita aduk, kita homogenkan. Warna sebelum ditetesi sama biuret, bahan makanan D warnanya putih. Setelah ditetesi warnanya ungu. Ini untuk bahan D. Sekarang ke bahan E. Nah, ini bahan E. Sama, 5 tetes juga. Lima tetes reagennya. Warna sebelumnya kuning. Sekarang warna setelah diberi reagen biuret warnanya menjadi ungu. Bahan makanan D sama bahan makanan E sama-sama berwarna ungu, tapi berdasarkan pengamatan saya, warna ungunya lebih jelas pada bahan makanan E daripada bahan makanan D, sehingga di kesimpulan warna ungunya di bahan makanan D saya beri +2, sedangkan bahan makanan E saya beri +3. Nah, ini berhubungan dengan warna bahan D dan bahan E. Hasil dari uji bahan makanan yang mengandung ikatan peptida dengan menggunakan larutan uji biuret pada kelima bahan adalah sebagai berikut. Bahan makanan A sebelumnya berwarna kuning, setelahnya berwarna hijau, berarti kesimpulannya tidak mengandung adanya ikatan peptida. Bahan makanan B sebelumnya berwarna coklat, setelahnya berwarna hitam, berarti tidak mengandung ikatan peptida. Bahan makanan C warna sebelumnya putih, sesudahnya transparan, berarti tidak mengandung ikatan peptida atau protein. Pada bahan makanan D dan E, warna sebelumnya putih, setelahnya ungu. Nah, di sini warna ungu disebabkan karena adanya tembaga pada larutan benedik itu berikatan dengan asam amino, ikatan peptida pada asam amino pada protein. Di sini berwarna ungu, ungunya yang bahan makanan D +2, saya beri +2 karena lebih sedikit warnanya, kurang sedikit. Sedangkan bahan makanan E itu saya beri +3 karena warnanya lebih ungu.
Kesimpulan dari uji ikatan peptida, dari kelima bahan ini yang mengandung ikatan peptida pada protein adalah bahan makanan D dan bahan makanan E. Dari bahan makanan D dan bahan makanan E, protein yang paling banyak atau ikatan peptida yang paling banyak ditemukan pada bahan makanan E. Ini kesimpulan dari uji ikatan peptida dengan menggunakan reagen Biuret. Setelah itu kita akan melakukan uji glukosa, uji gugus glukosa pada 5 bahan. Untuk uji glukosa kita menggunakan tabung reaksi yang kecil. Nah, tabung reaksi kecil ini diberi label dulu, diberi label A, B, C, D, E. Labelnya ini untuk A, bahan makanan A. Ini bahan makanan B. Bahan makanan C. Bahan makanan D. Dan bahan makanan E. Untuk uji bahan A, kita masukkan 2 tetes sama atau 3 tetes. Ini bahan makanan A. Kita uji satu-satu saja. Bahan makanan A ini kita uji sebanyak 5 tetes. Kita uji dengan Benedict. Kita ambil Benedictnya. Kalau tidak ada Benedict bisa menggunakan Velling atau menggunakan tembaga. Sebanyak 2 tetes. Kalau sudah, kita amati dulu warnanya. Warna sebelum direbus atau dipanaskan, bahan makanan A warnanya hijau, ditulis dulu, terus kemudian kita panaskan. Sambil nunggu kita panaskan, kita mengambil bahan B. Bahan B juga sama. Saya ambil 5 tetes. Biuretnya juga 5 tetes, Benedictnya juga 5 tetes. Kita homogenkan dulu. Bahan makanan B sebelum dipanaskan, tapi setelah diteteskan biuret warnanya biru. Kemudian kita panaskan. Sekarang kita uji C, bahan C.
5 tetes bahan C, terus kita tetesi sama Benedict sebanyak 5 tetes juga, terus dihomogenkan, dikocok atau dihomogenkan. Kita tulis warnanya sebelum dipanaskan berwarna biru. Kemudian kita panaskan. Ini yang C, kemudian yang D, bahan makanan D sama petunjuknya. Saya ambil 5 tetes. Benedictnya juga 5 tetes. Dihomogenkan terlebih dahulu. Warnanya biru untuk bahan makanan D sebelum dipanaskan, kemudian dipanaskan. Untuk bahan makanan yang kelima atau yang terakhir, yang E, sama komposisinya 5 tetes. Benedictnya juga 5 tetes. Dihomogenkan terlebih dahulu. Warnanya biru. Untuk bahan E warnanya biru. Kemudian kita panaskan minimal sampai larutannya mendidih. Setelah dipanaskan, jika bahan makanan itu mengandung glukosa, warnanya berubah menjadi merah. Warna merah ini merupakan endapan dari tembaga 1 oksida. Endapan ini, tembaga 1 oksida ini berasal dari reaksi antara glukosa yang memiliki gugus aldehid. Gugus aldehid ini bisa bereaksi positif terhadap Fehling, larutan-larutan Fehling A ataupun Fehling B. Karena aldehid ini bereaksi positif dengan Fehling, nanti dia akan menghasilkan endapan merah bata atau endapan Cu2O atau endapan tembaga 1 oksida yang menghasilkan warna merah. Di bagian dasar ada endapan yang berwarna merah. Nanti kita lihat setelah airnya mendidih, warna awal, warna ekstrak bahan tadi sebelum dipanaskan, tapi sudah ditetesi sama larutan Benedict, warnanya hijau, biru. Nah, setelah dipanaskan, ini sudah mulai proses pemanasan, sudah berubah warna. Ada bagian yang berwarna kuning, ada yang sudah mulai menguning, bahkan ada yang tetap biru. Warna-warna ini nanti akan menentukan besarnya glukosa atau besarnya gugus aldehid yang ada pada bahan makanan. Semakin mendekati merah atau semakin banyak endapannya, nanti warna gugus aldehidnya semakin banyak, artinya kandungan glukosanya semakin banyak. Ini sudah mulai mendidih. Nah, sambil mendidih kita melakukan uji lemak dulu biar jalan waktunya, biar efisien. Uji lemak atau uji lipid biasanya menggunakan reagen kertas, menggunakan bantuan kertas. Kenapa kertas? Kertas di sini mengandung selulosa. Selulosa ini nanti akan menimbulkan reaksi dengan ikatan ester yang ada pada lemak. Caranya, bahan makanan kita oleskan saja atau kita ambil mulai dari bahan makanan A, kita oleskan sedikit, kita ambil, kita ratakan,
Nanti yang transparan atau yang mengubah kertas menjadi transparan, berarti di situ ada ikatan ester. Ikatan ester adalah ikatan yang menghubungkan antara gliserol dan asam lemak yang ada di dalam lemak. Nah, bahan makanan B juga bahan makanan C, bahan makanan C, bahan makanan D, dan bahan makanan E. Bahan makanan E. Nah, sudah diteteskan semua, kita tunggu sampai kering dulu. Ini sudah mendidih, kita matikan dulu bunsennya. Kita tunggu sampai kondisi dingin. Kita siapkan dulu lembar pengamatan tadi, uji glukosa dengan menggunakan reagen Fehling atau Fehling A dan B, atau dengan menggunakan Benedict reagennya. Setelah direbus atau dipanaskan beberapa menit sampai larut, sampai airnya mendidih, warna ekstrak yang semula didominasi warna biru akan berubah menjadi sesuai dengan kandungan kadar glukosanya. Kita gunakan penjepit supaya lebih mudah. Bahan makanan A yang semula tadi berwarna hijau, transparan hijau, berubah menjadi coklat. Nah, berubah menjadi coklat, dan di dalamnya, di dasarnya terdapat endapan. Nah, di dasarnya ini terdapat endapan yang berwarna merah. Ini ada endapannya, sangat terlihat jelas endapannya. Nah, warna sesudah dipanaskan berubah menjadi coklat dan ada endapan merah. Nah, berarti dari sini dapat disimpulkan bahan makanan A ini mengandung glukosa. Karena bahan makanan A ini ada endapan tembaga 1 oksida yang merupakan indikator adanya gugus aldehid pada glukosa. Ini merupakan bahan A. Kemudian kita ambil bahan B. Untuk bahan B, warnanya yang semula biru menjadi coklat, dan endapannya sangat banyak. Endapan merahnya lebih banyak. Di bagian dasar ada endapannya, endapan merahnya banyak, lebih banyak yang B daripada yang A. Berarti di sini saya beri +3. Artinya tembaga 1 oksida antara di A dan B lebih banyak di B. Kesimpulannya, kandungan glukosa antara A dan B sementara lebih banyak di B, di bahan makanan B. Kemudian bahan makanan C. Nah, di bahan makanan C ini hasilnya seperti ini. Dari yang semula biru menjadi hijau coklat, hijau kecoklatan. Berarti di sini juga tidak ada endapan yang di dasar ini. Artinya tidak ada endapan tembaga 1 oksida. Berarti kesimpulannya untuk bahan makanan C tidak ditemukan glukosa. Ini bahan makanan C. Bahan makanan D. Untuk bahan makanan D
warnanya tetap biru. Tadi sebelumnya birunya biru homogen, tetapi setelahnya sekarang biru tapi ada endapan di atasnya ini. Tapi bukan endapan merah. Jadi kesimpulannya pada ekstrak bahan makanan D tidak ditemukan glukosa. Yang terakhir, untuk yang terakhir pada ekstrak bahan makanan E, diperoleh endapan, semuanya menggumpal, warnanya yang semula biru menjadi kuning. Nah, menjadi kuning, tetapi di bagian dasar tidak ada endapannya, tidak ada endapan tembaga 1 oksida. Kesimpulannya di sini ada glukosa, tapi kemungkinan jumlahnya sedikit. Nah, akhirnya saya beri +1. Dari kegiatan praktikum uji glukosa dengan reagen Veblen atau Benedict, dapat diperoleh kesimpulan dari kelima bahan A sebelum dipanaskan warnanya hijau berubah menjadi coklat dan ada endapan merah. Artinya pada bahan makanan A terjadi reaksi antara tembaga 2 sulfat dengan aldehid pada glukosa, sehingga menimbulkan endapan tembaga 1 oksida yang berwarna merah kehitaman. Tembaga 1 oksida itu berbentuk padatan, sehingga terbentuk endapan yang berwarna merah. Kesimpulannya, bahan makanan A mengandung glukosa. Ini saya tulis +2 karena nanti dengan bahan makanan B, glukosanya lebih banyak bahan makanan B daripada bahan makanan A. Pada bahan makanan B, warna sebelum ditetesi berwarna biru, sebelum dipanaskan berwarna biru, setelah ditetesi warnanya berubah menjadi coklat dan ada endapan. Artinya bahan makanan B terdapat tembaga 1 oksida yang merupakan hasil reaksi antara tembaga sulfat dengan aldehid pada glukosa. Yang dihasilkan 3, saya beri +3 karena warna merah endapannya lebih banyak pada bahan makanan B. Sedangkan pada bahan makanan C dan D warnanya tetap biru, artinya tidak ada glukosa. Sedangkan pada bahan makanan E dari yang semula biru berubah menjadi kuning, tetapi tidak ada endapan kuning dan berwarna kemerahan. Artinya glukosanya sangat sedikit. Dari percobaan yang dilakukan dari kelima bahan yang mengandung glukosa adalah bahan A, B, dan E. Nah, sedangkan untuk uji lemak menggunakan kertas. Kenapa kertas? Karena kertas ini selulosa. Jika bereaksi dengan ikatan ester pada lemak akan menghasilkan transparan. Nah, kita lihat di sini, kita balik. Yang paling mendekati transparan, kita harus bisa membedakan mana basah, mana transparan. Yang transparan ini yang bisa tembus, nah pakai cahaya sebenarnya. Yang ini, yang E, bahan makanan E. Dari kelima bahan, yang transparan adalah bahan makanan E. Ini berubah tidak, yang A tidak transparan, B tidak, C tidak, D tidak, yang E transparan. Dari hasil uji lemak menggunakan kertas, bahan makanan yang mengandung lemak karena adanya ikatan ester yang bereaksi dengan selulosa pada kertas adalah bahan makanan E. Karena bahan makanan E ketika dioleskan ke kertas, didiamkan beberapa menit, mengubah kertas menjadi transparan. Dari hasil 4 praktikum yang kita lakukan, yang kita uji tadi, terdapat bahan makanan A dapat disimpulkan bahan makanan A mengandung glukosa. Bahan makanan A mengandung glukosa. Bahan makanan B mengandung glukosa lebih banyak daripada bahan makanan A. Bahan makanan C mengandung amilum karena pada waktu uji amilum dia hasilnya positif berwarna hitam, ada endapan hitam untuk bahan makanan C. Untuk uji protein ikatan peptida, bahan makanan D memiliki warna ungu, D sama E memiliki warna ungu.
warna ungu karena adanya ikatan peptida dengan bioret tadi. Dengan bioret sehingga menimbulkan warna ungu. Kesimpulannya, bahan makanan D dan E mengandung protein atau mengandung ikatan peptida. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak adalah bahan makanan E. Dari sini dapat disimpulkan bahan makanan yang paling banyak adalah bahan makanan E karena bahan makanan E mengandung glukosa, lemak, dan protein. Demikian percobaan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.